Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma afdah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan jasmani rohani, kesehatan dohir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyara'at tadzakkura wa amara bihi wa rasulahu umuman wa khassa binaf'ihil mu'minin min ibadih. Fasyara'ah mongko ngelakokake sapa Allah tadzakkura ing tadzakkur, wa amarolan perintah sapa Allah bihi kelawan tadzakkur, rasulahu ing utusane Allah umuman kelawan umum, wa khassah
Wa khossolan nentokake sapa Allah binaf'ihi kelawan manfaate tadzakur al mukminin ing wong-wong iman. Allah memerintahkan untuk memerintahkan kepada utusannya para rasul. Begitu juga memerintahkan kepada diri kita untuk memberikan peringatan. Karena peringatan memberikan atau mengingatkan kepada orang-orang mukmin itu adalah sangat-sangat bermanfaat. Jadi memberikan peringatan itu tugasnya dulu para rasul. Sekarang setiap diri kita ini mempunyai satu perintah menteladani kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling ingat mengingatkan. Makanya di dalam surat Al-Asr, surat Al-Asri, surat Al-Asri ini kan surat yang pendek. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, yang ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan untuk kesabaran. Jadi surat Al-Asri ini menurut Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu tidak turun 30 juz, seandainya hanya turun surat Wal Asri saja, satu surat. Ketika manusia mampu mengamalkan, kita kan sudah hafal ya, Pak Ikhwan hafal, ya toh, Pak Toh sudah hafal, semuanya hafal. Wal asri demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Berarti waktu ini harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena kita diberi oleh Allah hidup selama katakanlah 60 tahun. Ditanya, diberi kesempatan hidup di dunia ini selama 60 tahun itu untuk apa saja? Sehingga apa? Sehingga kita harus mampu mengatur waktu. Kata orang Arab, al-waktu kasyayf ilam takto koto'aka. Waktu bagaikan pedang. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita akan terpotong oleh pedang itu. Kita akan terpotong oleh waktu itu. Sehingga apa? Sehingga orang yang mampu memanfaatkan waktu itu luar biasa. Pak Ikhwan sekarang usianya berapa? 62. Pak Toh usianya berapa? 72. Ya,
72 tahun ini kita hidup selama 72 tahun itu, atau masih merasa kurang atau sudah masih kurang ya? Alhamdulillah 72 tahun. Pak Ikhwan 62 tahun. Pak Amirin berapa? 60 tahun. Nah, waktu yang sudah lewat ini seakan-akan cepat. Seakan-akan cepat. Apalagi waktu yang kosong. Ya toh? Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbun fihi katsirun minan as-siha wal farah. Ni'matani maghbunun, ada dua nikmat maghbunun fihi katsirun minan nas, as-siha wal farah, yang banyak dilupakan oleh manusia. As-siha, sehat, dikasih sehat selama 60 tahun, diuji 10 hari luar biasa sakitnya, Pak Ikhwan ya. Padahal dikasih usia 62 tahun, diuji 1 minggu, berat. Nah, makanya kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Misalnya ujung kaki, jantung rambut, ternyata kelingking kita ini sakit, tidak nyaman. Padahal kesehatannya ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya kita diuji sakit gigi. Sakit ya Pak Toh? Pernah sakit gigi. Untuk makan tidak enak, tidur tidak enak. Ditingkatkan lagi, ya toh, penyakit asam urat. Buat jalan gak enak, rukuk gak enak, jalan gak enak. Ditingkatkan lagi penyakitnya darah tinggi. Duduk gak enak, berjalan gak enak, di mana saja gak enak. Nah, ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah pemberian Allah, tentunya harus disyukuri. Makanya diingatkan ada dua nikmat. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farah. Sehat, nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa berjalan, ya toh, Pak Ikhwan dari Rogot bisa ke sini, nikmat. Bisa beraktivitas, bisa kemana saja. Sehingga apa? Sehingga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tentunya dimanfaatkan. Terutama nikmat sehat. Bagaimana nikmat sehat itu? Setiap hembusan nafas, setiap detik bernilai ibadah. Setiap hembusan nafas, setiap detik, ya toh, bernilai ibadah. Bagaimana Pak Ikhwan? Apa yang harus dilakukan? Setiap detik, setiap detak jantung, setiap hembusan nafas bernilai ibadah, itu apa yang harus dilakukan? Zikir. Ketika zikir, ketika nafas masuk, kemudian nafas keluar, masuknya hu, katakan di hu Allah. Masuk hu, keluar Allah. Itu bernilai ibadah. Apalagi ketika kita membaca, mengembuskan masuknya nafas dan keluar nafas ini disertai dengan khudur. Apa khudur itu? Khudur itu adalah ingat bahwa yang memasukkan dan yang mengeluarkan ini Allah. Kita sadar bahwa nafas masuk keluar masuk ini
yang menggerakkan Allah. Kita sadar. Berarti ketika kita bernafas masuk keluar Allah, bahkan hatinya menyadari bahwa itu adalah perbuatan Allah, pertolongan Allah, itu adalah mendapatkan satu nilai ibadah yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Atau sering enggak? Masuk nafas keluar Allah pernah? Pernah atau belum? Pernah, tak dilatih. Dilatih. Ketika orang itu mengembuskan nafas terakhir, maka nafas sudah nggak jalan. Nah, sudah nggak bisa. Masuk dan nafas keluarnya nggak bisa. Hanya hati yang tahu. Maka hatinya ini harus dilatih untuk zikir Allah, Allah, Allah. Hatinya dilatih. Lisannya juga dilatih, hatinya hembusan nafas juga dilatih, ya toh? Hatinya juga dilatih. Itu menyiapkan apa? Akhirul kalam, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ketika orang itu sakit, ya toh? Nggak bisa. Nafas ini nggak bisa. Hanya hati yang bisa digerakkan. Dan itu ketika orang itu sudah mudawamah, kebiasaan, maka nafasnya, detak jantungnya, hembusan nafas, detak jantung, peredaran darah, itu mengucapkan Allah, 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 atau la ilaha illallah. Maka dari itu, hal-hal yang seperti ini kalau tidak dilatih, tidak bisa. Makanya kesehatan tadi, nikmat yang sangat hebat. Betapa hebatnya orang sehat. Betapa nikmatnya orang sehat. Minum enak, makan enak, tidur enak, apapun yang kita lakukan nikmat, tapi tidak sadar bahwa yang memberi kesehatan itu Allah, sehingga harus difungsikan untuk beribadah. Nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihah wal farah. Kemudian yang nomor 2 al-farah. Farah itu waktu. Ya, tadi kita berbicara tentang waktu. Al-waktu kasayf, kata orang Arab. Ketika waktu kosong, ya, banyak orang yang melupakan. Waktu kosong dilupakan. Sehingga apa? Sehingga waktu kosong ini hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka di dalam surat Wal Asri tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Sebagaimana di sini dikatakan, memberikan satu peringatan itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, begitu juga kepada diri kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan saling ingat mengingatkan. Diperintahkan bahwa diri kita ini saling ingat mengingatkan, pertama dalam kebenaran. Manusia al-insan ahalul khotawan nisyan, tempat luput dan lalai. Maka kita saling ingat mengingatkan. Di samping kita saling ingat mengingatkan itu kan tugasnya siapa? Tugasnya kita semua. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, khairu ummah,
apa yang kita lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Tonggone dijak jamaah, tonggone dijak ngaji, tonggone dijak teman-temannya, dijak kebaikan. Saling mengajak, saling mengingatkan. Orang yang mengajak dapat nilai pahala, orang yang diajak tadi tanpa mengurangi orang itu. Ya, misalnya kita mengajak orang satu untuk ngaji, ya, dengan dapat amalnya orang itu tanpa mengurangi orang itu. Orang dua, orang tiga, dan seterusnya. Itu berarti bahwa kita itu tidak hanya soleh, solihah secara pribadi, tapi diharapkan soleh, solihah secara berjamaah. Al-jama'atu rahmatu. Berjamaah itu rahmat. Sholat berjamaah rahmat. Zikir bersama-sama istighosah rahmat. Jadi istilahnya itu apa? Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan ku ambusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum. Diri kita dijaga, kalau sudah diri kita ini baik, wa ahlikum, keluarga kita, istrinya, anaknya, saudaranya, tetangganya, teman-temannya, diajak kemana? Diajak untuk menuju kepada Allah. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Nah, itu perintah. Jadi diharapkan diri kita ini tidak hanya baik secara individu, secara sendiri, tapi baik secara berjamaah, istrinya, anaknya, tetangganya, dan saudara-saudaranya. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di dalam ayat lain ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, ajaklah. Ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah kepada, menuju kepada Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Apa hikmah itu? Dengan ilmu. Wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan dengan berdiskusi. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan wal takum ummatu yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah setiap diri, wal takum minkum, hendaklah setiap kamu, ummatun, ada umat, yad'una ilal khair, mengajak kebaikan. Yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, mencegah dan memerintah dari kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Itu ayat-ayat tentang mengajak, tentang dakwah. Dakwah itu mengajak. Yang pertama ibadah binafsi. Pertama itu diri sendiri yang diajak. Ya apa carane sholat, ya apa salahnya berjamaah, menjadi orang yang baik, baik zahir, baik batin. Kalau sudah baik, mengajak keluarganya, saudaranya, temannya, masyarakatnya. Jadi materi yang berbicara tentang apa? Berbicara tentang memberikan satu ajakan, memberikan satu peringatan, mengajak kepada yang lain. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, monggo dipertanyakan. Pertama Pak Amirin, supaya nggak ngantuk, silakan. Ya, baca kebaikan, ya terus. Ya, Kak Buddha, terus. Pertama itu dengan uswah teladan. Misalnya Pak Amirin ini punya tetangga. Pak Amirin ini adalah
seneng berjamaah di masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tetangganya tak pernah sama sekali. Ya toh, duduk-duduk dengan tanpa menggurui, ya toh, dengan omongan yang enak, tidak menyakitkan, diingatkan secara hati, pelan-pelan. Bil hikmah. Bil hikmah itu dengan ilmu. Dengan ilmu itu tidak menusuk perasaannya. Sehingga dia tidak terasa bahwa dirinya diajak. Seakan-akan dirinya itu tertarik dengan amal perbuatan jenengan. Tapi sedikit demi sedikit disentuh. Nah itu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Amirin ini ditularkan kepada tetangganya. Contohnya seperti itu. Kenapa? Ibda' binafsik. Dimulai dengan diri kita sendiri. Dengan Pak Amirin berangkat ke sini kan tetangga melihat. Kalau sudah istiqomah, kalau sudah mudawamah, ketika nyantai-nyantai, duduk-duduk, diberitahu, diajak. Kalau Pak Amirin tidak pernah mengajak, nanti ditanya di sana itu. Tetangga kamu dulu loh, kamu kan sering berjamaah, kenapa kok jenengan gak pernah mengajak? Padahal di dalam Al-Quran disuruh ngajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya. Jadi diajak. Makanya diajak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu tidak menyentuh perasaannya, pelan-pelan dari hati ke hati. Ya, tetangganya, keluarganya, saudaranya diberi contoh sekaligus diajak dengan yang baik. Terakhir kalau tidak mau didoakan. Berdoakan, ya Allah, tetangga saya ini ya Allah mudah-mudahan mau berjamaah, mau bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang baik. Didoakan. Itu caranya. Monggo, sekarang Pak Ikhwan silakan. Ya, monggo yang keras. Ya, masalah zikir hati. Ya, silakan. Ya. Boleh, boleh. Jadi hati ini ketika sholat, ya, sholat sendiri, sholat berjamaah, hembusan nafas kan malbu. Hu Allah. Sambil mendengarkan bacaan imam. Misalnya bacaannya itu panjang. Kita mengingat Al-Qur'annya, kalau tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, kita hembusan nafas itu keluarnya Allah. Jadi hatinya itu masih tetap mudawamah, keluar masuknya itu nggak terasa sambil kita mendengarkan bacaan imam suratnya panjang tadi, sambil menikmati dan sambil mengembuskan masuk nafas itu tadi keluarnya Allah. Kan nggak mengganggu, itu kan menafas. Ya, nafasnya seperti itu bisa membantu seseorang itu bisa hadir, dia sadar bahwa dirinya itu menghadap kepada Allah. Nggak apa-apa. Ada waktu tanyakan? Ya, sholat, monggo. Ya, tahajud. Maksudnya? Itu batasannya, artinya itu kita menteladani Nabi, gitu.
Witirnya berapa? 3. 8 ditambah 3 berapa? 8 tambah 3 4 ya, 8 ya. 2 4 8 terus 10 11 12 songo 10 11 ya toh. Jadi istilahnya itu apa? 8 rakaat ditambah witir di 3. Ya, witirnya di 3. Enggak apa-apa. Kebiasaannya berapa? 8 atau 4 atau 10? Ya nggak apa-apa, itu aja. Ya itu aja. Witirnya minimal 1 rakaat. Bisa juga 3 rakaat. Itu. Suratnya yang hafal. Yang hafal terutama suratnya yang mengerti artinya. Misalnya sampean yang ngerti artinya itu surat Al-Ikhlas, apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu artinya. Ketika dia membaca itu meresapi artinya. Terutama ayat-ayat yang tahu artinya. Sehingga membantu orang itu apa? Khusyuk atau khudur dalam menjalankan sholat. Yang tahu artinya, kulu ya kulu saja, nggak apa-apa. Lebih baik tahu artinya, sehingga ketika dibaca itu lisannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya. Ya, atau Bismillah qul huwallahu ahad, artinya qul huwallahu ahad. Allahu samad, artinya Allahus samad. Lisannya lam yalid wa lam yulad, hatinya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu artinya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan lisan ditirukan dengan bacaan hati. Ya toh? Salat syukrul wudu 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, salat tahajud 4 rakaat, salam 2 kali salam atau 1 kali salam, diresapi 2 rakaat saja luar biasa. Satu amalan ibadah, ya toh, satu amalan 2 rakaat sholat tahajud diresapi dan diimbangi dengan amalan batin, itu nilainya luar biasa. Apa nilai batin itu? Ikhlas, iman, hudzur, ya toh, takzim, ya toh, kemudian apa? Roja, kemudian apa? Ya toh, khauf, kemudian apa? Bersyukur bisa menjalankan sholat. Satu amalan, ya toh, misalnya sholat 2 rakaat, misalnya sholat tahajud 2 rakaat, diimbangi dengan, didukung dengan amalan batin, akan mencapai satu keberkahan yang sangat luar biasa. Antara lain tadi
Pertama iman. Yang nomor 2 ikhlas. Yang nomor 3 khudur. Yang nomor 4 apa? Takzim. Yang nomor 5 apa? Roja. Yang nomor 6 apa? Khauf. Yang nomor 7 apa? Bersyukur bisa melakukan sholat tahajud. Jadi amalan zahir diimbangi dengan amalan batin, antara lain tadi bisa mencapai kedekatan kepada Allah. Jadi sholatnya itu dielmoni, diresapi dengan sungguh-sungguh. Gitu loh. Tidak hanya sekedar rukuk, tidak ada sekedar berdiri, tidak ada sekedar macam-macam, tapi dielmoni dengan amalan zahir, digabung dengan amalan batin. Ada Pak Amirin? Silakan. Bukan? Wal asri ya terus? Ya. Iman. Oke. Jadi yang dimaksud iman itu tiga ciri. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. At-tasdiqu bil qalbi wa iqrarul bil lisan wal amalu bil arkan. 3 ciri orang yang beriman itu harus 3 hal tadi. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Nek hatinya toh tidak diamalkan, tidak bisa. Misalnya Pak Amirin percaya bahwa puasa Senin Kemis itu pahalanya luar biasa, percaya. Hatinya percaya. Tapi kalau tidak diamalkan, tidak bisa mendapatkan keberkahan dari keyakinan itu. Ketika hatinya percaya atau ketika hatinya percaya tapi lisannya tidak bisa. 3 aspek tadi. Hatinya yakin, percaya, ya toh, konsekuensi dari hati yakin ini menghilangkan penyakit hati, ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, macam-macam. Lisan, ya toh, percaya kepada Allah, lisannya menghilangkan ghibah, annamimah, macam-macam, diganti dengan bersyukur, baca Al-Quran, baca selawat, zikir. Itu yang dimaksud dengan iman tadi. Wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang iman. Imannya bagaimana? Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Kalau hatinya iman, lisannya tidak beriman, tidak bisa. Lisannya mengatakan oke, tapi hatinya tidak, berarti munafik. Lisannya oke, hatinya oke, tapi tidak melakukan, tidak bisa. Jadi 3 hal ini harus harus semuanya dilakukan. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang 3 hal tadi. Tidak hanya sekedar beriman, wa amilus sholihat, dibuktikan dengan amal baik. Amal baik itu kan menunjukkan amal soleh, bukan amal bukan amal adi, tapi amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Kemudian watawasau bil, saling mengingatkan dengan masalah kebenaran. Kemudian saling ingatkan dalam kesabaran. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal musibah, as-sabru alal maksiyah. Jadi menurut Imam
Syafi'i, satu surat wal asri ini seandainya tidak turun Quran itu 30 juz, hanya satu surat ini, dan manusia itu iman kemudian melakukan intih daripada surat wal asri ini, bisa mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Itu menurut Imam Syafi'i. Sudah. Baik, mana ada? Masalah? Ya. Tambah apa? Tambah apa? Ditambah-tambah itu harus sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya toh? Ditambah-tambah itu harus mengikuti petunjuk, tidak hanya sekedar kita nambah sendiri. Seperti tahiyat akhir, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya toh? Ditambahi. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ala dinik, untuk berpegang teguh dengan agama Engkau ya Allah. Ya, antara lain boleh harus sesuai dengan petunjuk, ya, apa yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti yang saya lakukan ini. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah. Sholatlah kamu semua. Kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kamu lihat saya ini sholat. Nah itu apa yang dicontohkan oleh Nabi, mulai dari bacaannya, mulai dari macam-macamnya, itu harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makatan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.